Karena angka partisipasi kasar untuk perguruan tinggi pada tahun 2021 baru mencapai 39,37%. Sistem pendidikan di Indonesia harus diaudit untuk meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi tenaga pengajar. Kita berharap bahwa presiden dan menteri baru nanti secepatnya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tenaga pendidik, terutama guru honorer. Jadi tidak ada lagi tambal sulam. Salam transparansi. Akhir-akhir ini kita mendengar banyak pemberitaan terkait semakin meningkatnya kebijakan sekolah kuliah tunggal di perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Bagaimana sebenarnya potret anggaran pendidikan kita? Selama 3 tahun terakhir, berdasarkan catatan kita, pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pendidikan. Tahun 2022 tercatat sebesar 500,42,8 triliun. Sedangkan di 2023, 612,2 triliun. Jumlah ini meningkat drastis pada tahun 2024 sebesar 665 triliun. Dan jumlah ini setara dengan 20% dari total APBN tiap tahun selama 3 tahun terakhir ini. Nilai tersebut juga belum termasuk alokasi pendidikan yang dianggarkan melalui APBD di 38 provinsi di Indonesia, 416 kabupaten dan 98 kota. Artinya bahwa Indonesia memiliki cukup besar alokasi anggaran pendidikan. Namun, kinerja anggaran pendidikan yang cukup besar ini sebenarnya belum memberikan kinerja yang baik jika dilihat dari hasilnya. Berdasarkan data Susenas BPS 2023, Indonesia memiliki indeks pembangunan manusia atau IPM Indonesia tahun 2023 mencapai 74,39%. Hanya meningkat sebesar 0,62 poin atau 0,84% dibandingkan sebelumnya sebesar 73,77%. Artinya peningkatan ini tidak mencapai 1% per tahunnya. Berdasarkan data BPS atas statistik pendidikan pada tahun 2023, capaian angka partisipasi sekolah untuk kelompok umur 7 sampai 12 tahun cukup tinggi, sebesar 99,16%. Namun untuk kelompok usia 16 sampai 18 tahun itu baru mencapai 73,42%. Artinya kita masih memiliki segudang persoalan untuk meningkatkan APS pada kelompok usia 16 sampai 18 tahun ini. Namun yang paling mengejutkan, capaian APS untuk kelompok umur 19 sampai 23 tahun hanya sebesar 28,96%. Usia 19 sampai 23 tahun ini merupakan kelompok usia yang nantinya akan mengisi wajah Indonesia pada 2045. Ini adalah usia-usia generasi emas di 2045. Namun jika melihat APS yang hanya untuk kelompok usia 19-23 yang hanya sebesar 28,96%, saya jadi khawatir apakah kita akan dapat mencapai generasi emas 2045 atau justru malah kita akan menghadapi generasi cemas di 2045. Lanjut. Kesempatan mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi adalah hak bagi semua anak bangsa. Dan itu telah dimandatkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Dunia pendidikan tinggi perlu mendapatkan sorotan tajam akhir-akhir ini. Kenapa? Karena angka partisipasi kasar untuk perguruan tinggi pada tahun 2021 baru mencapai 39,37%. Bahkan survei pendidikan BPS pada tahun 2023 mencatat angkanya baru 23,96%.
Artinya masih banyak lulusan sekolah menengah atas SMA yang sederajat tidak bisa melanjutkan pendidikan. Bisa karena memang tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan, atau bahkan karena semakin tingginya biaya pendidikan tinggi di Indonesia. Untuk itu, perlu pengembangan kualitas semua universitas di Indonesia, baik perguruan tinggi maupun perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri. Hal ini juga perlu dikuatkan dengan ekosistem riset dan menghubungkan perguruan tinggi ke dunia kerja. Meningkatkan karakter kepemimpinan kepada mahasiswa dan hingga melibatkan insan akademisi di dalam masyarakat. Dengan begitu, lulusannya akan memberikan dampak yang berkelanjutan bagi pembangunan manusia Indonesia, khususnya menuju Indonesia Emas 2045. Bagaimana sih sebenarnya komitmen Presiden selanjutnya pada isu pendidikan? Pada saat debat calon presiden, Prabowo dan dua calon presiden lainnya, yaitu Anies Baswedan dan Ganjar, sempat berdebat memberikan visi misi tentang apa yang akan mereka lakukan jika nanti terpilih menjadi presiden. Ya. Pada saat itu Prabowo merespon jawaban calon presiden Anies Baswedan terkait komitmen dan program pasangan calon untuk meningkatkan kesejahteraan serta kompetensi guru dan dosen. Pada saat itu beliau mengatakan bahwa sistem pendidikan di Indonesia harus diaudit untuk meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi tenaga pengajar. Beliau juga menyoroti masalah adanya kebocoran alokasi dana pendidikan yang diturunkan dari pusat ke kabupaten. Pada saat itu beliau mengatakan banyak sekali kebocoran dalam alokasi dana yang diturunkan sampai ke tingkat kabupaten. Ini menyangkut masalah mental, budaya banyak pejabat kita, ungkap beliau pada saat itu. Beliau juga menilai bahwa semua pihak harus mengkoreksi diri dan melakukan audit agar sistem pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. Tapi poinnya adalah, yang beliau sampaikan adalah bahwa ada persoalan dalam alokasi anggaran pendidikan kita. Ada persoalan kebocoran anggaran yang hal ini berdampak pada kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, bagaimana presiden terpilih nanti harus mampu membuat desain besar tentang sistem pendidikan, terutama untuk mensejahterakan guru dan dosen. Menurut guru besar bidang pendidikan Indonesia, Bapak Cecep Darmawan, mengatakan bahwa siapapun nanti presiden terpilih, maka harus mampu membuat desain besar yang di dalamnya mengatur tentang kesejahteraan guru. Harus ada peta jalan yang menyoroti 3 hal. Yang pertama, kepastian status guru. Yang kedua, kepastian karir. Dan yang terakhir adalah kesejahteraan. Ketiga hal ini harus dibuat dalam peta jalan yang jelas untuk menuntaskan persoalan pendidikan di Indonesia. Kita berharap bahwa presiden dan menteri baru nanti secepatnya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tenaga pendidik, terutama guru honorer. Jadi tidak ada lagi tambal sulam. Begitu ungkap Pak Cecep Darmawan. Nah, beliau juga mengungkapkan bahwa selama ini biaya pendidikan memang sudah cukup besar, ada biaya investasi dan operasional. Tapi biaya pendidikan ini karena tidak detail, outputnya tidak maksimal. Ke depan, kita harus mengatur ulang kembali biaya pendidikan, khususnya untuk biaya operasional dan juga investasi pendidikan. Pemerintah terpilih nanti dan DPR baru nanti harus punya komitmen yang lebih tegas lagi, yang lebih kuat lagi untuk memajukan pendidikan. Secara umum ketika paslon presiden kemarin mempunyai visi misi untuk mengintegrasikan isu-isu penting yang mengarah pada peningkatan pendidikan dan akses pendidikan. Nah, namun belum terlihat isu desentralisasi pendidikan dalam visi misi para paslon. Nah, tantangan untuk presiden terpilih adalah bagaimana sebagian besar kewenangan pendidikan yang ada di pemerintah daerah, misalnya untuk pelatihan guru, ketersediaan guru, fasilitas sekolah, dan akses pendidikan dasar itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Bagaimana agar visi misi presiden terpilih untuk pendidikan dapat tersampaikan oleh pemerintah daerah? Hal ini sangat penting karena rakyat ada di daerah. Setiap daerah bervariasi kemampuan kelembagaannya untuk meningkatkan dan mengembangkan kebijakan pemerintah pusat dan dilakukan di pemerintah daerah. Kami mencatat bahwa selama ini perencanaan berbasis data oleh pemerintah daerah untuk mencapai standar pelayanan minimum bidang pendidikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022, ini sebenarnya cukup membantu untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan di daerah. Nah, namun belum optimal. Ini harus masih dikerjakan lebih optimal lagi. Ini masih menjadi PR besar untuk pemerintah baru nanti. Nah, untuk presiden terpilih yang sudah ditetapkan oleh KPU, kami berharap agar sistem pendidikan Indonesia ke depan tidak lagi berorientasi kepada penyediaan akses semata, tetapi juga bagaimana mencapai capaian pembelajaran murid. Untuk itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar visi misi yang disusun sedemikian rupa nanti dapat diwujudkan oleh pemerintah daerah, yaitu menuju Indonesia Emas 2045 nanti, menuju pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas, sehingga kedepannya kita memiliki generasi-generasi yang siap untuk menghadapi perkembangan zaman. Indonesia tidak tertinggal lagi dengan negara-negara lain. Ini tantangan bagi presiden terpilih. Nah, untuk itu, Fitra merekomendasikan 6 hal. Yang pertama, pemerintah harus menetapkan sasaran berbasis outcome. Selama ini, sasaran program pendidikan ini sangat cenderung berbasis input. Penetapan targetnya harus berorientasi pada outcome yang lebih pada kegiatan-kegiatan detail yang lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan daya ungkit untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, pemetaan kewenangan. Saat ini ada 2 kewenangan yang melakukan bidang pendidikan. Yang pertama ada di Kemenak, yang kedua di Kemendikbud. Untuk itu pemerintah harus menetapkan institusi mana sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap kinerja bidang pendidikan di 2 kewenangan ini. Mekanisme yang baik, koordinasi yang baik, juga dengan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pendidikan, karena disitulah rakyat berada. Itu harus dibangun dengan baik dan akuntabel. Yang ketiga, pemerintah harus meredefinisikan kembali anggaran pendidikan. Karena selain ada di Kemenak dan di Kemendikbud, alokasi anggaran pendidikan itu juga banyak tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Maka kejelasan definisi anggaran pendidikan itu harus ditentukan. Sehingga mempermudah sebenarnya kemana arah pemetaan dan pengukuran kualitas pendidikan kita, belanja pendidikan kita ya. Definisi anggaran pendidikan tinggi dan pendidikan kedinasan yang ada di berbagai kementerian dan lembaga itu multitafsir. Perlu ada penetapan klasifikasi pendidikan tinggi dan pendidikan kedinasan dan non-kedinasan di bawah kementerian dan lembaga. Harus ada pedoman yang tegas tentang ini. Sehingga belanja pendidikan kita bisa dilihat apakah sudah optimal atau tidak. Outcomes-nya bisa terlihat. Yang keempat, optimalisasi klasifikasi anggaran. Adanya redesign sistem perencanaan dan penganggaran RSPP ini akan dapat mengelompokkan belanja dalam sasaran kebijakan yang lebih objektif. Selain program yang didefinisikan dengan jelas, ini juga akan mempermudah kementerian dan lembaga dan Pemda untuk mengevaluasi program lintas KL dan pemerintah daerah. Yang kelima, memperbaiki mekanisme transfer ke daerah. Ya, karena seperti yang telah kami sampaikan bahwa ujung tombak dari
peningkatan kualitas pendidikan itu sebenarnya ada di pemerintah daerah, karena rakyat ada di daerah. Maka sistem transfer anggaran pendidikan ke pemerintah daerah itu harus dievaluasi. Hal ini untuk memastikan dana transfer itu menghasilkan output yang telah ditetapkan. Dan yang keenam, memastikan visi misi pemerintah pusat dalam bidang pendidikan itu dapat turun dan dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Karena setiap pemerintah daerah memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Ini harus dilihat. Pendidikan, visi misi pemerintah pusat harus dapat dilaksanakan, namun juga harus melihat keberagaman yang ada di daerah, kapasitas pemerintah yang ada di daerah. Maka, mari kita wujudkan Indonesia emas di 2045 dengan mengoptimalisasi anggaran pendidikan. Jangan biarkan anggaran pendidikan kita yang sudah cukup besar itu sia-sia. Itu harus dapat mewujudkan Indonesia emas 2045, bukan Indonesia cemas 2045. Salam transparansi.